describing text. Kemudian describing text itu terdiri dari berbagai macam describe ya. Bisa describing places, describing benda ya, dan orang dan sebagainya. Kemudian ada narrative text, kemudian ada procedure text. Nah, yang hari ini akan kita pelajari adalah tentang recount text ya. Recount text itu apa yang dimaksud dengan recount text? Recount text itu adalah teks yang menjelaskan tentang pengalaman ya, atau cerita kita di masa yang lampau, di masa yang lalu. Kalau di masa yang lalu berarti sekarang ini sudah tidak lagi. Kalau tadi pagi itu masih masa yang lalu, karena tadi paginya itu jam berapa? Umpamanya jam 5, umpamanya jam 6 atau jam 7. Sekarang sudah jam setengah 8, berarti sudah tidak berjalan lagi. Jadi recount text itu menjelaskan, kamu menjelaskan tentang pengalaman kamu, tentang cerita kamu di masa yang lalu. Jadi kamu nggak perlu menceritakan masa yang akan datang, tetapi yang kamu ceritakan adalah masa lalu kamu. Kemarin di tahun 2002, tadi pagi, semalam. Nah, itu adalah pengalaman atau cerita kamu yang masa lalu itu. Ya. Beberapa tahun yang lalu, silakan boleh. Tetapi kalau yang akan datang kamu baru merencanakan, itu tidak termasuk dalam recount text. Tetapi kalau yang akan datang itu berbicara tentang planning. Ya. Planning kamu apa? Nah, itu nanti. Apa sih yang akan kamu rencanakan? Nah, itu nanti. Berbicara yang akan datang. Ya. Saat ini yang kita bicarakan recount text. Berarti kamu ceritain semua pengalaman kamu, baik pengalaman yang menyedihkan maupun pengalaman yang menyenangkan. Tuh. Baik cerita kamu yang senang-senang maupun cerita kamu yang sedih-sedih. Itu adalah recount text. Ya. Kalau kita berbicara tentang recount text, itu biasanya pola kalimat yang kita gunakan itu tidak luput dari yang namanya subjek. Subjek itu apa? Seperti kamu, saya, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, mereka. Nah, itu ya, itu ada subjeknya. Kemudian kata kerja yang biasa kamu gunakan, kata kerja yang biasa kamu gunakan untuk recount text di sini adalah kata kerja dalam bentuk kedua, past tense, ya, karena dia lampau. Jadi menggunakannya kata kerja bentuk kedua. Contoh misalnya, kata kerja bentuk pertamanya apa? Go. I go to school every day. Ya, contoh misalnya. Atau I go to Bali every week. Misalnya, saya pergi ke Bali kapan? Setiap minggu. Oh, duitnya banyak. Atau mungkin dia bisnis, ya. Bisnisnya Jakarta, Bali, Jakarta, Bali, Bali, Jakarta, Bali, Jakarta. Nah, mungkin dia punya usaha di Bali, ya. Dan tinggalnya di Jakarta, atau mungkin usahanya di usahanya di Jakarta, tinggalnya di Bali. Nah, itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang recount text, tadi kan contoh yang aktivitas kegiatan sehari-hari itu tadi, I go to Bali every week. Ketika kita berbicara tentang recount text, berbeda lagi. Kamu bercerita, I went to Bali. Kapan? Last year. Saya pergi ke Bali. Kapan? Tahun yang lalu. Tahun ini pergi lagi nggak? Tidak, mungkin perginya berbeda lagi. Entah ke Danau Toba, entah ke Yogyakarta, entah kemana saja. Yang jelas dia tidak akan kembali lagi, sudah bosan, ya. Jadi itu berbicara I went, when-nya itu kata dasarnya adalah
Go. Artinya apa sih when? Pergi. When-nya itu when itu W-E-N-T tanpa H. Kalau kamu menggunakan pakai H berarti itu artinya kapan. Ya. Sementara ini adalah bentuk kedua dari go, yaitu adalah when. Ya. Jadi kapan sih kamu pergi ke Bali? Tahun yang lalu, Bu. Oh, tahun yang lalu. Jadi tahun lalu, tadi pagi itu keterangan waktu. Kemarin, nah itu keterangan waktu ketika kamu mau menggunakan recount text. Ya. Jelas sampai di sini? Jadi recount text itu. Pokoknya kamu cerita yang lalu-lalu aja deh. Nggak usah yang saat ini, tidak usah yang akan datang, tidak perlu. Ya. Apalagi yang setiap hari kamu lakukan, nggak perlu. Karena dia recount. Recount itu menceritakan, ya kan? Kayak refund. Refund apa? Mengembalikan. Jadi dikembalikan lagi. Ya. Tuh, seperti itu. Ya. Jadi kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Kemudian keterangan tempatnya atau kamu mau keterangan waktu boleh. Keterangan waktu yang biasa digunakan untuk recount text itu adalah yesterday, last week, 2 weeks ago. Jadi yang ago itu loh, ya, yang lalu-lalu. Nah, itu masuk ke dalam recount text. Ya, cerita kamu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Ya, yesterday, kemarin. Last night, tadi malam. Ya, this morning, tadi pagi. Nah, jadi yang tadi pagi, ketika kamu bangun tadi, misalnya, kamu bangun pagi, mau sarapan tidak ada nasinya, adanya roti, sementara kamu tidak doyan roti. Nah itu, belum tentu kamu ketemu lagi tuh, kecuali rutinitas kamu, ya, rutinitas kamu sehari-hari itu kamu sarapan dengan nasi goreng, itu rutinitas, berbeda lagi pembicaraan kita, ya, seperti itu. Jadi contohnya apa tadi? I went to Bali yesterday. Atau I studied mathematics last night. Semalam. Ya. Semalam kamu belajar matematika. Malam ini belum tentu kamu belajar lagi matematika. Ya. Atau bahkan bosan. Ya. Begitu ya. I bought. Bought itu asal kata dari apa? Bought. Bukannya bring, brought, bukan brought, tapi bought. B-O-U-G-H-T. Bought. Oh, asal kata dari buy. Ya, buy. Jadi asal kata dari buy bentuk pertama, bentuk keduanya adalah bought. I bought t-shirt. Kapan? Last week. Ya, saya membeli t-shirt. Apa t-shirt? Kaos. Kapan? Minggu yang lalu. Ya. Sampai di sini materi recount text.